Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan ini merupakan kelanjutan dari materi relasi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama akan kita pelajari dan kita bahas adalah pengertian fungsi atau pemetaan. Apa itu fungsi atau pemetaan? Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan atau memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu pasang ke anggota himpunan B. Jadi tidak boleh ada yang lebih dari satu pasang dan tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Itulah yang dimaksud dengan fungsi atau pemetaan. Nah, perhatikan diagram panah berikut. Bapak menyajikan 3 buah diagram panah, yaitu himpunan A dan himpunan B, kemudian himpunan C dan himpunan D, kemudian himpunan E dan himpunan F. Perhatikan, kalau melihat dari definisi fungsi yang telah Bapak sebutkan tadi, maka yang pertama, setiap anggota himpunan A itu memiliki tepat satu pasang ke anggota himpunan B. Maka ini adalah fungsi. Kemudian yang kedua, relasi dari C ke D. Perhatikan, semuanya memiliki pasangan. Hanya perhatikan pada anggota yang ketiga. Nah, anggota himpunan C yaitu 3 ini memiliki lebih dari satu pasang atau memiliki 2 pasang, yaitu 3 berpasangan dengan R dan 3 berpasangan dengan S. Nah, maka jika ada satu saja yang memiliki lebih dari satu pasang, maka ini bukan fungsi. Perhatikan yang terakhir, antara himpunan E dengan himpunan F. Perhatikan setiap anggotanya, ada anggota himpunan E yang tidak memiliki pasangan. Yang lain tentu memiliki pasangan, itu 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. Hanya yang keempat ini tidak memiliki pasangan. Nah, maka jika ada anggota yang tidak memiliki pasangan, maka itu juga bukan fungsi. Selanjutnya yang kedua adalah unsur-unsur fungsi. Pada sebuah fungsi ada 3 unsur yang utama atau yang penting. Yang pertama adalah domain atau daerah asal, yaitu seluruh anggota himpunan pertama, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua adalah kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Yang mana daerah kawan? Daerah kawan itu adalah seluruh anggota himpunan yang kedua, atau di sini seluruh anggota himpunan B, yaitu P, Q, R, S. Itu adalah yang dimaksud dengan kodomain atau daerah kawan. Yang ketiga adalah ring atau daerah hasil. Yang mana daerah hasil? Daerah hasil itu adalah anggota himpunan kedua atau anggota himpunan B yang merupakan hasil pemetaan dari anggota himpunan yang pertama atau himpunan A. Nah, di sini kebetulan karena anggotanya sama, maka daerah hasilnya juga yang merupakan hasil dari pemetaan yaitu adalah P, Q, R, S. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh yang berikut ini. Ini adalah fungsi yang menghubungkan himpunan P ke himpunan Q. Nah, di sini kita akan mendata yang pertama adalah domainnya. Domain dari fungsi tersebut adalah seluruh anggota himpunan P, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kodomain dari fungsi tersebut adalah seluruh anggota himpunan Q, yaitu A, B, C, D, dan E.
Sedangkan ring dari fungsi tersebut adalah anggota himpunan Q yang merupakan hasil pemetaan dari anggota himpunan P. Ada dua, yaitu B dan D. Nah, jadi seluruhnya adalah domain himpunan P, seluruh anggota himpunan Q itu adalah kodomain, ya, dan daerah yang merupakan hasil pemetaan dari fungsi dari himpunan P itu adalah ring. Selanjutnya adalah notasi atau lambang fungsi. Jika X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B, maka notasi fungsi dapat ditulis sebagai berikut. F.2X tanda panah Y, atau cara membacanya adalah fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Dari notasi fungsi tersebut dapat kita turunkan menjadi rumus fungsi, yaitu sebagai berikut. Jika fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan Y. Contoh, jika fungsi F memetakan X ke 2X ditambah 1, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 2X ditambah 1. Selanjutnya adalah menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari dua buah himpunan. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan NA dan banyak anggota himpunan B sama dengan NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B itu adalah NB pangkat NA, atau banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Dan banyak fungsi yang mungkin dari B ke A itu rumusnya NA pangkat NB, atau banyak anggota himpunan A pangkat banyak anggota himpunan B. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan yang kedua himpunan B anggotanya adalah A dan B. Yang ditanyakan banyak fungsi dari A ke B, yang kedua banyak fungsi dari B ke A. Kita jawab bersama-sama. Sebelum mengerjakan ke rumus, terlebih dahulu kita cari dulu banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B, atau kita cari dulu NA dan NB. Dari himpunan A dan himpunan B diperoleh banyaknya anggota himpunan A atau NA itu sama dengan 3, dan banyaknya anggota himpunan B atau NB itu sama dengan 2. Sehingga yang pertama, banyaknya fungsi dari A ke B rumusnya adalah NB pangkat NA. NB-nya 2, NA-nya 3, sehingga NB pangkat NA itu 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. Maka banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B itu sama dengan 8. Yang kedua, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Rumusnya adalah NA pangkat NB. NA-nya berapa? Jumlah anggota atau banyaknya anggota himpunan A itu adalah 3. Dan NB-nya atau banyaknya anggota himpunan B itu 2. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 2 sama dengan, artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Maka banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A itu adalah 9. Demikian yang dapat Bapak jelaskan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.